teman-teman semua, saya Maya Indriani Sumaa dengan NPM 020, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori tingkah laku konsumen, analisis kurva kepuasan sama. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dengan dosen pengampu saya, Bapak Kasman Karimi, SE, MSI. Yang pertama, kita harus tahu apa itu kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan konsumsi barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Penggambaran analisis kurva kepuasan sama dibedakan menjadi kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Yang pertama, kurva kepuasan sama. Misalkan ada seorang konsumen hanya akan membeli dan mengonsumsi dua macam barang, yaitu makanan dan pakaian. Artinya, seorang konsumen bebas dalam menentukan kombinasi barang tersebut. Dalam tabel di bawah dapat ditunjukkan ada 6 gabungan yang terdiri dari A, B, C, D, E, dan F dari suatu barang makanan dan pakaian yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama. Karena itu, konsumen dapat dikatakan bersikap indiferens, yaitu bersikap acuh tak acuh dalam membuat pilihan. Gabungan-gabungan A, B, C, D, E, dan F dibuat titik-titik yang menggambarkan gabungan-gabungan tersebut. Dan apabila titik-titik A, B, C, D, E, dan F dihubungkan, akan diperoleh kurva kepuasan sama. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, tingkat penggantian marginal, yaitu pengorbanan mengonsumsi suatu barang untuk mendapatkan tambahan konsumsi barang lain. Pada waktu yang sama, tetap mempertahankan kepuasan yang diperolehnya. Tingkat penggantian marginal yang semakin bertambah kecil disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, saat konsumen mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya, dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya. Diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh suatu tambahan barang X. Yang kedua, semakin banyak barang X yang diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu barang X. Selanjutnya, peta kurva kepuasan sama. Setiap kurva kepuasan sama menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar dari kurva yang di bawahnya. Dari kurva kepuasan sama di bawah, seorang konsumen yang mengonsumsi makanan dan pakaian. Tingkat kepuasan yang digambarkan oleh U4 adalah lebih besar dari kurva-kurva lain. Kurva U3 lebih besar daripada kurva U2 dan U1 dan demikian seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di bawah kurva yang pertama adalah lebih sedikit jumlahnya. Ini berarti kepuasan yang diperoleh lebih sedikit. Yang kedua, gabungan yang digambarkan oleh kurva yang berada di atas kurva yang pertama adalah lebih banyak jumlahnya. Maka kepuasan dari mengonsumsi juga lebih banyak. Selanjutnya, garis anggaran pengeluaran, yaitu gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tabel berikut, gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh seorang konsumen. Dengan diketahui, anggaran pengeluaran 90.000, harga makanan 6.000 per makanan, dan harga pakaian 9.000 per pakaian. Grafik garis anggaran pengeluaran dapat dilihat pada gambar berikut, dengan keterangan anggaran pengeluaran 90.000, harga makanan 6.000 per makanan, harga pakaian 9.000 per pakaian. Dan titik Y adalah gabungan makanan yang tidak bisa dibeli, sedangkan titik X adalah gabungan barang yang bisa dibeli. Efek perubahan harga atau pendapatan. Yang pertama, efek perubahan harga dapat dilihat pada gambar berikut. Misalkan pendapatan konsumen 90.000, harga makanan 6.000, harga pakaian 9.000. Maka awal garis anggaran pengeluaran berada pada garis AB. Jika harga berubah menjadi 15.000 dan makanan tetap,
maka konsumen hanya bisa membeli 6 pakaian, dan garis AB berubah menjadi garis AC. Dan jika harga pakaian berubah 6.000 dan makanan tetap, maka konsumen hanya bisa membeli 15 pakaian, dan garis AC akan berubah menjadi garis AD. Yang kedua, efek perubahan pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut. Misalkan pendapatan konsumen 90.000, harga makanan 6.000, harga pakaian 9.000, maka awal mula garis anggaran berada pada garis beki. Dan jika harga tetap dan pendapatan menurun menjadi 54.000, maka konsumen hanya bisa membeli 9 unit makanan atau 6 unit pakaian, dan garis dari peki akan berubah menjadi garis RS. Jika harga tetap dan pendapatan meningkat menjadi 108.000, maka konsumen bisa membeli sebanyak 18 unit makanan dan 12 unit pakaian, dan garis akan berubah menjadi garis TU. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Seseorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar di samping, garis anggaran pengeluaran memotong U1 pada garis AD, memotong kurva kepuasan sama U2 di garis BC, memotong kurva kepuasan sama U3 di garis E. Kurva kepuasan sama U4 tidak disinggung sama sekali. Hal itu menunjukkan bahwa konsumen tidak dapat mencapai kurva kepuasan sama tersebut. Efek perubahan pendapatan dan harga. Jika yang terjadi adalah perubahan pendapatan, maka jika titik keseimbangan yang baru jika dihubungkan akan membentuk garis pendapatan konsumsi. Begitu juga dengan harga akan membentuk garis harga konsumsi. Yang pertama, garis pendapatan konsumsi adalah garis yang bermula dari titik original dan melalui titik-titik keseimbangan E, E1, E2, dan seterusnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, garis harga konsumsi. Garis harga konsumsi adalah apabila titik E, E1, E2, dan titik-titik keseimbangan dihubungkan. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Efek penggantian dan efek pendapatan. Perubahan permintaan akibat perubahan harga dapat dijelaskan dengan dua efek. Penurunan harga akan menambah permintaan karena yang pertama adanya efek substitusi, yaitu konsumen akan lebih banyak mengonsumsi barang yang harganya mengalami penurunan dan mengurangi mengonsumsi barang lain. Yang kedua adanya efek pendapatan. Penurunan harga menambah pendapatan real konsumen, dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang.